Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Hamonangan Girsang, STMT, IPU, IGPE, dosen Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, dengan NIDN 03 11 02 6803. Saat ini sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana, pengampu mata kuliah Studio Perancangan 2. Pada hari ini kita bertemu pada perkuliahan, yaitu mata kuliah Studio Perancangan 2, di mana deskripsi daripada mata kuliah ini adalah mempelajari metode pelaksanaan konstruksi dan spesifikasi teknik, juga mempelajari work breakdown structure daripada sebuah proyek, dan juga bagaimana menghitung volume daripada sebuah proyek, dan juga bagaimana menentukan rencana anggaran biaya sebuah proyek, dan juga bagaimana membuat penjadwalan daripada sebuah proyek. Mata kuliah Studio Perancangan 2 ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Teknik, yaitu program studi teknik sipil, dengan prasyaratnya adalah sudah melalui ataupun sudah mendapatkan perkuliahan sebelumnya, yaitu Studio Perancangan 1. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang berlaku di Universitas Mercu Buana, bahwa Studio Perancangan 2 ini terdiri dari 5 capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, di mana yang pertama ataupun CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menentukan metode pelaksanaan konstruksi dan juga spesifikasi konstruksi. Sedangkan CPMK kedua adalah mampu menentukan work breakdown structure ataupun cost breakdown structure, dan yang ketiga mampu membuat bill of quantity ataupun menghitung volume, dan yang keempat adalah mampu menentukan berapa besar rencana anggaran biaya sebuah proyek, dan CPMK kelima yang terakhir adalah penjadwalan. Nah, bagaimana menjadwalkan sebuah proyek itu di dalam sebuah proyek konstruksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke CPMK kelima, yaitu adalah merencanakan penjadwalan proyek dengan metode network planning. Nah, di mana perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode tatap muka, yaitu di dalam kelas dilakukan dengan sistem pembelajaran dengan memakai audio, slide, dan segala macam itu. Terus diadakan dialog dengan mahasiswa, interaktif antara mahasiswa, dan terakhir itu dilakukan ada kuis. Artinya dari setelah dilakukan pembelajaran itu akan dilakukan evaluasi sejauh mana si mahasiswa sudah dapat mengerti terkait dengan materi pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir adalah diakhiri dengan adanya tugas besar, yaitu tugas besar di sini artinya tugas besar yang mencakup ke semua CPMK yang disajikan dalam suatu bentuk laporan merencanakan sebuah proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Baiklah, kita akan masuk ke materi khusus, yaitu pertemuan ke-12, yaitu dengan CPMK 5, yaitu dengan judul merencanakan penjadwalan proyek dengan metode network planning. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita mau masuk materi pelajaran yang ke-15 pada hari ini. Namun sebelum masuk ke materi yang ke-12 ini, saya pengen review kembali materi pertemuan kita yang ke-11. Apa materi ke-11? Ya, ASP di dalam
materinya adalah rencana anggaran dan itu adalah CPMK keberapa? Ya, CPMK 4. Nah, kali ini kita masuk ke CPMK kelima. Ya, CPMK kelima itu membahas terkait dengan jadwalan. Penjadwalan berarti membuat schedule, membuat jadwal project, membuat schedule project. Di mana dengan berbagai metode. Kali ini adalah metode network planning. Itu ada network planning, ada Microsoft Project, ada Basecamp, dan ada nanti histogram resource. Bagaimana tenaga kerja itu, bagaimana equipment itu dibuat dalam bentuk historical dan histogramnya. Selesai 4 kali pertemuan di CPMK kelima ini, kita akan beranjak ke ujian akhir semester. Baik, kita masuk ke materi ini. CPMK kelima. Mahasiswa mampu menyusun penjadwalan proyek konstruksi. Terus dengan subnya itu menjadwalan dengan menggunakan metode network planning. Network planning. Jadi khusus pada pertemuan yang CPMK kelima bagian pertama ini kita pelajari network planning. Coba siapa yang tahu apa itu network planning? Sesuai jaringan perencanaan. Tuh ya, network planning jaringan perencanaan ataupun perencanaan jaringan. Berarti kalau dikatakan jaringan berarti menghubungkan satu dengan yang lainnya dalam sebuah aktivitas. Ya, itu memang yang dikatakan dengan perencanaan jaringan dalam sebuah proyek konstruksi secara saling bergantungan. Ini pengertiannya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua metode. Ya. Critical path method dan PEM. Ya. Tapi sudah kalian tahu pelajarannya kan? Sudah ya? Ada critical path method dan ada program information and reading technical. Ada dua cara untuk menggambar diagram network planning itu, diagram method. Ya. Yang pertama dikatakan adalah arrow diagram method. Siapa yang tahu apa artinya arrow diagram method? Tanda panah. Betul, arrow panah ya. Terus ada satu lagi dengan PDF. Nah, apa manfaat daripada network planning itu? Ya. Dengan adanya network planning berarti kita bisa merencanakan. Namanya di awal tadi juga sudah perencanaan. Berarti kita merencanakan ya. Perencanaan suatu proyek yang kompleks. Perencanaan schedule, menentukan kemungkinan pertukaran waktu dengan biaya dan probabilitas ya penyelesaian sebuah proyek. Nah, bagaimana dengan simbol-simbol sebuah network planning itu? Nah, tadi kalau teman kalian ada panah. Nah, ini ada panah ini. Ya. Di simbolnya panah ini dikatakan dengan arrow, menyatakan suatu bentuk daripada kegiatan. Terus ada lingkaran kecil. Itu disebut dengan dome ya. Itu adalah menyatakan sebuah peristiwa. Terus ada juga panah tapi putus-putus. Itu disebut dami yang artinya kegiatan yang tidak memerlukan durasi. Iya, tidak memerlukan durasi. Ada kegiatan itu, tapi tidak ada durasinya. Bagaimana? Coba. Katakanlah kalian cuci motor. Kan cuci motor itu ada waktunya. Katakanlah setengah jam. Berarti ada kegiatannya. Ya, ada waktu. Nah, si cewek misalnya masak. Kalau bisa masak, bisa masak ya? Bisa pak. Kan ada waktunya masak, berapa lama? Nah, ini ada aktivitas, ada kegiatan tapi tanpa ada
batasan waktu. Batasan waktu berarti itu yang dikatakan dengan Dumi, ya. Ya, pikir sudah pada paham. Nah, ini bentuknya, ya. Yang tadi perencanaan jaringan itu atau network planning dikatakan ini bentuknya. Ada bentuk lingkaran, terus ada bentuk lingkaran juga dihubungkan oleh arrow. Nah, ini ada penomorannya. Di atas ini kegiatan, nama kegiatan, terus di bawah durasi. Di sini ada RS, ada ES, ada EF, dan ada FF. Apa itu ES? Start. Ya, terus LS? Paling lambat. Restart. Iya, paling lambat atau bahasa Inggrisnya latest. Nah, ini berbicara terkait dengan start, early dan latest. Ini berbicara terkait dengan finish, ya. Early dengan latest. Ya. Nah, ini dasarnya, ya. Ini saja dasarnya kita pelajari. Nanti sudah bisa saling menghubungkan. Tapi di sini ada kata durasi. Bagaimana cara mencari durasi? Coba review rumah. Kalau kita pelajari di muka 4, bagaimana mencari durasi? Ada yang ada kerja di kali produktivitas. Bagaimana mencari durasi? Produksi kerja dikali durasi dikali ini jumlah pekerja. Satu durasi Ya, kurang fresh lagi ya. Durasi itu ditentukan ada faktor produktivitas. Faktor produktivitas ada atau produktivitas. Durasi itu ditentukan volume dibagi produktivitas. Nah, itu ya. Volume dibagi produktivitas. Produktivitas ini tergantung merencanakan apakah cukup memakai satu orang atau satu alat. Wah, enggak, saya mau cepat ini pakai 2 orang atau 2 alat atau pakai 10 alat 10 orang. Itu ya. Nah, ada kata durasi, makanya pelajaran kita ini ada hubungannya. Nggak bisa udah lewat 2 minggu kemarin, 3 minggu kemarin lupa, nggak bisa ada hubungan kita kan. Jadi seorang menyusun jadwal itu jadwal project, terlepas itu nanti dengan bantuan software atau manual, harus paham teori durasi. Bagaimana cara mendapatkannya? Oke, kita lanjutkan. Ini sama dengan tadi. Ini pengertiannya ya, sama dengan yang pertama tadi. Terus, nah ini bentuk daripada network planning. Nah, coba ini apa namanya? Iya, dikatakan kegiatan A. Durasinya berapa? 2. Durasinya berapa? 2. Wah, waduh. Berapa durasinya? 1 Pak. Berapa durasi? Kegiatan pertama itu Belum ada durasi. Durasi tadi gimana? Di bawah posisi durasi gimana? Ya, durasi kan di sini. Dan di bawah itu nggak ada belum. Nah, dari mana dapat 2, dari mana dapat 4? Ini karang-karang. Ya, nah ini ada putus-putus, ya. Yang tadi ada dummy. Nah, ini pengertiannya ya. Dia tidak ada kegiatan, tidak ada durasi di sini. Tapi harus dihubungkan. Mungkin dia mau mencari lintasan kritisnya atau metode pekerjaannya yang paling efisien. Nah, ini contohnya aktivitas dummy. Nah, ini lagi. Nah, jenis kegiatan A. Nah, ini artinya
Ini node 1, node 2, node 3. Jenis kegiatan A harus selesai terlebih dulu, baru kegiatan B dimulai. Ya, saling ketergantungan tadi. Nah, ada juga bentuk seperti ini. Berarti kegiatan F ini bisa dilakukan kalau kegiatan D, C, dan E sudah selesai. Ini saling ketergantungan itu ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini kegiatan I dan J dikerjakan kalau G dan H telah selesai. Nah, ini balikan tadi. Ada juga daminya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada contoh planning itu sendiri ya. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu pengertiannya, apa itu network planning, apa itu simbol-simbolnya, terus bagaimana membuat sebuah penjadwalan dengan network planning. Ya, inti apa yang pertama? Ya. Ini yang pertama harus punya misi dulu, misi dan goal dari project itu. Tujuannya untuk apa? Setelah itu identifikasi semua pekerjaan pada yang harus diselesaikan dalam sebuah project. Nah, identifikasi semua pekerjaan dalam sebuah project itu apa namanya? Kembali ke pelajaran kita yang lewat. Apa namanya? Item-item pekerjaan yang ada dalam suatu project itu apa namanya? Ya, work breakdown structure. Nah, ini mengidentifikasi ini, mengidentifikasi urutan pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan berlangsung secara sistematis. Itu apa? Kalau di materi kita, metode pelaksanaan perkuliahan di awal. Ya. Terus identifikasi waktu pekerjaan, setiap pekerjaan yang ada. Waktu pekerjaan artinya durasi. Ya. Jadi semuanya berhubungan. Nggak bisa, udah itu udah 3 minggu kemarin lah, lupain aja. Enggak, semuanya berhubungan ya. Nah, terus setelah itu apa? Buat diagram. Ya, diagram artinya dengan sudah ada WBS, kita tahu sudah pekerjaan saling ketergantungan. Ini harus selesai dulu, baru ini. Ini dulu. Contohnya seperti membangun sebuah rumah. Contoh sederhana. Apa dulu yang dikerjakan? Antara fondasi dengan struktur atas atau kolom, apa dulu dikerjakan? Fondasi. Juga mungkin orang bisa mengerjakan kolom kalau fondasi belum. Nah, gimana bisanya? Kolom di atas fondasi nggak ada, gimana nyantolnya, gimana berdirinya gitu. Nah, itu adalah urutan ketergantungan tadi. Terus apa lagi? Tentukan jalur kritis. Ya, ini schedule sudah. Menghitung deviasi dalam kritis project. Mungkin nanti ada sudah rencana, schedule rencana, namun dalam kenyataannya ada juga segi pelaksanaan mungkin ada perbedaan. Bisa-bisa dia maju dari rencana atau mundur dari rencana. Itu. Nah, terus menghitung biaya nyata project. Ya, itu juga ada kegunaan daripada network planning. Yang terakhir itu mengevaluasi alternatif. Itu tadi ada kata durasi. Dari aktivitas A, kegiatan A, kegiatan B diperlukan bukan dari node 1 ke node 2 atau kegiatannya A dengan durasi sekian hari. Nah, di dalam itu sudah direncanakan dalam pelaksanaan nanti ternyata lewat dari situ. Nah, dievaluasi berarti apa yang harus dilakukan. Nah, ini contoh. Contoh tolong diperhatikan ya. Contoh nomor 1 ini apa tadi namanya? Apa? Nomor 1 apa namanya? Durasi. No. Jadi notnya ada berapa di sini? Atau lingkarannya ada berapa? Oke, ada 6. Terus 4 ini apa namanya? Kalau kita meninjau pekerjaan A, aktivitas A, 4 ini
LF, latest finish. Karena kalau kegiatan A ini merupakan finish selesai ya, ini A. Nah, kalau kita masuk ke kegiatan D, berarti yang paling apa? Dia sudah jadi start. Berarti apa namanya di sini? LS. Latest start. Ya. Oke, saya masih apa namanya? Siapa? Oke, Mas Ali. Sekarang hanya Mas Ali yang jawab. Ya. Coba kita meninjau pekerjaan aktivitas F. Ini apa namanya ini? Durasi. Oke. Terus kalau di aktivitas F ini nomor 12 di sini apa namanya? Apa namanya? Latest finish. Oke, nah ini coba perhatikan. Ini tadi model 1 dimulai dari 0 ke 0. Nah, kita mau menghitung. Ini ada durasi. Nah, di sini kelihatan. Nah, kalau early start ini, ya, dengan pekerjaan A itu berarti masuk ke domain 2 ini berarti 0 ditambah 2 sama dengan 2. Terus yang bawahnya gimana? 2 kurang 2. Yang bagus Berarti kan belum nyambung ya. Oke, kita hitung dulu yang atas saja. Atau yang atas itu dikatakan dengan forward pass ya, perhitungan maju. Ya, kita hitung. Kalau yang hitungan bawah itu adalah perhitungan mundur. Back ya. Coba. Nah, ini 0 di sini ditambah durasi ini jadi 2. Di pekerjaan D ini ditambah durasi ini jadi 3. Kenapa di sini 4? Karena nomor 4 ya dari nomor 1 ke nomor 3. Oke, karena di sini dia ada pemasukan panah 2, yaitu dengan aktivitas D dan aktivitas B, baru kita jumlahkan satu persatu. Yang diambil adalah yang paling besar. Ya, berarti di sini kan 0 ditambah 4. Dari sini tadi 3, dari sini 4, jadi yang diambil adalah 4. Oke, nah, sekarang kita ke aktivitas E. Di sini sudah dapat 4, ditambah dengan ini jadi 6. Lanjutin lagi ke aktivitas F. Ini ditambah dengan ini jadi 11. Oh, di sini 12. 7 tambah 5. Ya, karena memang dia ada dua pemasukan, ya. 2 panah masuk. Ya. Nanti oke, kita lanjut dari sini dulu. Aktivitas C. Ini ditambah 7. Nah, terus 7 ditambah ini adalah 12. Ya. Akhirnya dipakailah yang 12. Ya. Ini tadi 11, ini 12, diambil yang terbesar. Itu perhitungan maju. Sekarang perhitungan mundur. Perhitungan mundur mulai dari sini, ini sama ya, itu sama. Ini tadi udah ketemu, turunkan langsung ke bawahnya. Perhitungan mundur. Ya. 12 dikurang 5. Ini. Terus ini dikurang ini jadi ini. Sama juga dari sini. Ini dikurang ini sama dengan ini. Dikurang ini sama dengan ini. Ini dikurang ini sama dengan ini. Ya. Ini dikurang ini sama dengan 2. Ini dikurang ini sama dengan 1. Ya. Tapi kok kalian Ini kan ada 3 pemasukan. 7 kurang 7 ya? Iya. Ada 3 kan? Ya. 3. Nah, kalau maju itu ambil yang terbesar, kalau mundur ambil yang kecil. Oke, paham ya? Ini pertanyaan. Itu kenapa 4-nya di
Ada? Tidak. Paham semua? Paham. Restu paham? Oke ya. Pandai. Oke. Kalau sudah aman, kita akan masuk ke evaluasi. Di sini kelihatan sudah amannya di evaluasi. Iya. Apakah disimak dari penjelasan tadi atau hanya bagaimana? Di sini kelihatan nanti. Coba masuk. Biasa, Dipa. Evaluasi. Diban, tolong Diban. Iya, bentar. Apa yang nggak punya HP? Kami Apa? Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan tadi telah dipahami. Ya. Terlepas itu dipahami dengan cara kamu punya apa? Kamu punya apa? Tapi dari hasil membuktikan, boleh membuktikan bahwa sudah dipahami. Ternyata benar semua. Coba ini soal terakhir dan kata nol ya. Usianya masih. Saya kira seperti itu. Ada yang bertanya materi daripada network planning, penjadwalan dengan network planning sudah selesai. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke latihan atau kuis. Pak. Ya. Contoh kegiatan dalam itu benar-benar dari kegiatan proyek itu contohnya apa? Di dalam proyek dan itu dia tidak ada aktivitas, tapi diperlukan dia ada. Ya. Misalnya untuk menghubungkan satu aktivitas yang di atasnya dengan yang lain, tapi tidak ada aktivitas di situ, hanya untuk penutup jalur saja. Apa biasanya kalau dalam proyek gitu ya? Katakanlah ada pekerjaan A dengan pekerjaan B, terus di situ ada juga apa namanya penghubungan luar itu seperti CSR, berhubungan ke masyarakat. Tapi tidak perlu tidak menggabung sebuah proyek itu, makanya kira seperti itu. Ada lagi? Hanya yang dihindari itu hanya membuat sebuah jalur. Bisa nanti ada jalur penghubung sebagai penghubung, ya penghubung saja. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Kalau sudah, kita akan masuk ke latihan-latihan. Demikianlah pembelajaran pada hari ini terkait dengan perencanaan jadwal proyek dengan metode network planning. Berharap dengan pembelajaran lewat video ini, yang mana salah satu tujuannya adalah untuk sertifikasi dosen 2025. Terima kasih ucapkan atas segalanya dan perhatiannya, dan akhir kata salam sukses buat kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.